200 pasukan kavalerinya, penunggang kuda. 100 dipimpin oleh Khalid bin Walid, satu lagi oleh Ikrimah ibn Abi Jahal. Akhirnya ketika tahu Sayyidina Khalid yang belum bergerak sama sekali pasukan berkuda, karena pada lari kocar-kacir kan nggak bisa jalan kudanya, langsung dia memutari gunung itu, memutari gunung. Terlihatlah dari sisi itu para pemanah langsung dikejar dan dibunuh 10 pemanah. Akhirnya kaum muslimin dari sini, orang Quraisy mulai balik lagi. Dari sini pasukan berkuda mengepung di tengah-tengah jadinya kaum muslimin. Nah disitulah para sahabat fokus kepada Nabi. Yang lain udah kocar-kacir fokusnya sahabat itu, karena terhempit berada posisinya di tengah-tengah. Nabi ditarik mundur naik ke atas ke gunung. Sahabat menjadi perisainya Nabi. Ada beberapa sahabat muda Ansor yang ikut berperang, dia menjadi tamengnya Nabi. Muda, umurnya baru berapa tahun hidup, tahu udah ke surga ya. Ke surganya dapat predikat luar biasa, menjadi mati. Beliau meninggal dalam keadaan syahid karena menjadi tamengnya Nabi untuk samsaknya pedang dan senjatanya Quraisy. Sayyidina Talha bin Ubaidillah lumpuh tangan kirinya karena menjadi perisainya Nabi dan putus 3 jarinya. Ini sahabat berkorban untuk Nabi, berkorban untuk agama. Gak sombong lalu. Jadi ulama ngambil hikmah. Jadi banyak jatuh korban itu karena menjadi tamengnya Nabi. 70 orang korban. Di pihak sana lebih banyak yang jatuh korban. Cuman Nabi itu nggak pernah di dalam peperangan itu terbunuh sebanyak ini. Apalagi paman yang tercinta Hamzah bin Abdul Muthalib setelah terbunuh meninggal dalam keadaan syahid, dimutilasi. Tidak pernah dalam sejarah Quraisy, sejarah Arab, peperangan Arab ada yang memutilasi korban baru itu. Nabi begitu sakit, Nabi begitu sedih melihat keadaan seperti itu. Kata ulama hikmahnya satu aja, gara-gara tidak mau ngikutin perintah, nggak dengar perintahnya Nabi Muhammad. Bagaimana umat sekarang, berapa banyak perintahnya Nabi yang tidak diindahkan, bukan tidak diindahkan, nggak tahu sama sekali. Kenapa? Nggak mau hadir majelis ilmu, nggak mau belajar agama, buta. At-taqwa itu artinya imtisalul awamirillah wa ijtinabu nawahi. Melaksanakan semua yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larang. Semua tanpa terkecuali. Bisa nggak kalau kita nggak belajar kita jadi orang bertakwa? Semua diminta. Harus dipelajarin dulu dong. Harus dipelajarin dulu. Inna rajula la yusalli 60 salatan wa la tuqbal lahu salat wahidah. Hadis Nabi. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, satu sholat nggak diterima. Nabi yang ngomong ini. Ntar di hari kiamat, ketika orang dihisab, ente nggak pernah sholat seumur hidup, ya Rasul, ya Allah, dihisab, ya Allah, aku nggak pernah ninggalin sholat dari aku balik sampai mati. Kata Nabi, la'allahu yatimur ruku' wa la yatimmus sujud. Mungkin dia rukuknya sah, sujudnya nggak sah. Mungkin sujudnya sah, rukuknya nggak sah. Alias sholatnya asal-asal. Makanya punya anak tadi, ketika disuruh sholat, bukan sholat asal-asal, enggak. Disuruh sholat itu diperintahkan ngajarin anak sholat supaya sholatnya baik dan benar. Karena sholatnya yang dipakai sampai tua, sholat yang versi muda itu. Untung-untung dia mau ikut hadir majelis salim, tahu bagaimana cara memperbaiki sholatnya. Berapa banyak orang sekarang udah tua sholatnya enggak, mulutnya enggak goyang begitu. Sholat ada rukun qauli. Rukun qauli itu harus didengarkan telinganya apa yang dia ucap. Baca Fatihah dalam hati, belum ketemu mazhabnya sekarang itu siapa yang bolehkan mazhabnya? Rukun qauli dibaca dalam hati. Dan Al-Fatihah ada syurutnya, ada syaratnya, ada 10 syarat. Rukun qauli ada syaratnya yang hampir-hampir sama. Di antara syaratnya tidak mengganti huruf dengan huruf yang lain.
Cuma di lapangan banyak ditemui, jangankan makmum, imam pun sholatnya jadi baca Fatihahnya kacau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hak diganti kaf. Alhamdulillah. Ini ummi. Nggak sah sholat. Kecuali dia udah belajar berkali-kali nggak bisa, memang kayak gitu, nggak apa-apa, sholatnya sah sendirian dia. Kalau jadi imam dia sendiri yang sah, yang lain nggak sah. Karena syarat berjamaah itu an la yaqtadiya bil ummi. Tidak boleh bermakmum dengan seorang yang ummi. Jadi ummi itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Ummi itu yang ada pakai kata ummi ya. Ummi itu ibu. Kenapa? Nabi itu disebut Nabiyil ummi. Ummi itu artinya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Anak yang keluar dari perut ibunya ada yang bisa baca, bisa nulis nggak? Belum ada ya? Sama kayak gitu deh. Ummi. Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Cuman itu mu'jizatan lin Nabi. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bisa mengeluarkan untayan kata yang tidak bisa dikeluarkan oleh orang cerdas. Kenapa Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Supaya orang Quraisy itu kehabisan akal untuk memfitnah Nabi. Dia katakan yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah syairnya dia. Ketika tahu Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bagaimana orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis bisa membuat syair? Itu umumnya adalah orang-orang yang alim. Jadi ini murni, benarlah dia itu Nabi dan ini adalah yang diwahyukan kepada dirinya. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kalau kita bodoh. Kalau Nabi wa min ulumihi ilmal lawhi wal qalami. Yang lauh ada di Lauhil Mahfuz. Wa min ulumihi, ilmunya Nabi yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya Nabi dari hadisnya bakal datang suatu zaman begini, bakal datang suatu zaman begini. Ya'ti ala ummati ala nasi zamanan la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal islami illa rasmuh. Di antaranya akan datang suatu zaman kepada manusia tidak tersisa dari Islam itu kecuali namanya aja. Tidak tersisa daripada Quran kecuali cuma kajiannya aja. Jadi dibaca cuma nggak masuk ke dalam hati Quran itu. Kayak ini sholat. Banyak itu hal-hal yang udah keluar konteks agama. Kayak acara syukuran. Syukuran itu ketika anak lahir disunahkan untuk disyukur di hari yang ke-7. Hari yang ke-7 itu disunahkan tasmiyah, syukur sama akikah. Akikah itu bukan makan-makan ngajak orang buat acara, bukan. Itu namanya walimatul akikah. Akikah itu motong kambing, makan sendiri semuanya nggak apa-apa. Korban itu motong kambing, motong sapi, motong kerbau, makan sendiri nggak apa-apa. Cuman sedekah untuk satu orang miskin yang bikin kenyang wajib. Itu tafsirnya di ini. Cuman yang lucunya acaranya namanya syukuran, benar, namanya syukur itu kan pakai silet. Cuman yang terjadi pangkasan. Kata Syekh Muhammad Al-Khatib Syarbini di dalam kitab Mu'minul Maqsad, apabila dipangkas maka tidak akan mendapatkan pahala. Kita apa dipitak-pitakin tuh anak, habis itu nggak dicukur, ya dapat sunahnya. Sampai acara ini yang dihadiri banyak orang, banyak ulama, oke nggak ada yang ngasih tahu. Sampai sekarang gitu kayak gitu. Rambutnya itu sama Nabi, Sayyidina Hasan dan Husain dicukur, ditimbang, pakai timbangan perak atau emas, terus sedekah. Kita ditaruh di air kelapa, disuruh sama ngambilin lagi. Jadi dicukur habis, ditimbang, pakai timbangan, pakai ukuran emas atau perak, terus sedekah kepada fakir miskin. Itu yang disunahkan. Sholat tadi yang paling penting pokoknya. Dari takbiratul ihram ada yang Allahu Akbar. Syarat takbiratul ihram itu ada 16.
Salah satunya tidak boleh memanjangkan hamzahnya. Karena kalau hamzah di awal kalimat dipanjangin itu namanya istifham kalau dalam bahasa Arab. Jadi kita mempertanyakan, apakah Allah Maha Besar? Wah, bisa? Bahaya. Allahu Akbar. Kalau ketemu imam kayak gitu udah balik ke rumah, udah salat itu. Nggak sah kalau ini imamnya awal masuknya itu udah salah, berarti dia nggak disolat. Kalau yang batal itu awal sholatnya sah, cuman ada melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Ada lagi Allahu Akbar, nambah waw setelah ha. Kalau dhamma bisa panjang itu ketemu waw sukun ya. Kalau hu berarti kan panjang, nambah huruf lagi. Salah satu syaratnya nggak boleh tambah waw, baik wawnya itu sakinah atau mutaharrikah, atau yang dikasih harokat. Allahu Akbar, dari kecil ini Akbar nggak hilang demikian. Atau Allahu Akbar, baknya dipanjangin. Kalau saya ada 16 syarat jelasin di sini nggak jadi ceramahnya. Al-Fatihah begitu juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Benar enggak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam Fatihah itu ada huruf da, huruf zai enggak ada. Kita baca tadi zai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau siratal ladzina ada desisnya itu zai. Batal sholat. Nggak bisa kita bermakmum sama dia. Batal sholat itu. Ini rukun, ini sholat yang tiang agama, rukun Islam. Cara pelaksanaannya kita kacau. Jangan sampai kita masuk di dalam hadis yang disebut Nabi. Nabi kasih kabar dari sekarang. Jadi kita kalau nggak hadir ke majelis taklim mau cari kemana kita memang model-model gitu. Hadir majelis taklim disebut sibuk, nggak ada waktu. Ya terserah, kalau malaikat Israel udah dekat mau apa? Hatta idza jaa ajaluhum wa anfiqu mimma razaqtum wa anfiqu mimma razaqakumullah, dan infakkanlah harta-harta yang Allah berikan, yang qabli ayyatiya ahadukumul maut, sebelum seorang di antara kalian datang ajal menjemput. Fayaqulu rabbi laula akhartani, ya Allah, coba tangguhkan aku sebentar lagi. Fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku mau jadi orang Pak. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kata Allah, nggak ada ditakhirin kalau udah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kalian kami kasih umur yang kalau orang mau mengingat di umur-umur itu bisa mengingat kembali. Ada yang mengatakan umur 40, ada yang mengatakan umur 60 tahun. Itu sudah cukup untuk sebagai pengingat. Jadi jangan sampai terlalu lalai. Uang disimpan. Mati kalau anak Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khulafa Bani Umayyah yang baik, yang benar cuma ini aja. Ada yang mengatakan ini khulafa yang ke-6 atau yang khulafa Rasyidin itu 5 ya. Tambah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, karena kata Nabi al-khulafa ba'di 30 sana. Khulafa setelah aku itu 30 tahun. Yang 4 itu baru 29 tahun setengah, 6 bulan dengan pemerintahan Sayyidina Hasan bin Ali bin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tidak, di zaman pemerintahannya aman. Mau kasih zakat, gak ada orang yang berhak menerima zakat lagi. Udah kaya semua orang. Akhirnya dibalikin ke Baitul Mal itu harta zakat. Karena gak ada yang berhak menerima zakat. Cuman 2 tahun habis itu meninggal diracuni. Memang orang-orang tua yang gak lama. Kita lama berarti enggak lah. Ya jangan sampai kayak gitu.
Ketika beliau sudah sakitnya semakin parah, ditanya, ya Amirul Mukminin, berapa harta yang kau tinggalkan untuk anakmu? Anaknya ada 11. Istrinya itu Fatimah binti Marwan, adiknya khalifah sebelumnya. Emasnya banyak, batangan tebel-tebel. Pas dia diangkat jadi khalifah, jadi presiden, harusnya tambah kaya ya, katanya. Ini emas dapat dari mana? Dari kakakku. Diambil dari mana? Dari Baitul Mal. Punya engkau bukan? Bukan. Balikin semua itu. Baru ini ya, jadi pejabat, keluarganya jadi miskin baru ini. Sayyidina Umar bin Khattab sebelumnya. Beliau ini ada jalur dari Sayyidina Umar bin Khattab, nasabnya dari jalur ibunya. Dari jalur ibunya. Jadi suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab keliling kota Madinah. Setiap malam sering keliling. Nggak pakai kamera ya, nggak diawal, nggak. Sendirian ya. Suatu hari dengar percakapan seorang gadis sama ibunya. Anakku, tambahin air itu di susunya supaya banyak. Kalau dia menjual susu suonta ya, kalau susu sapi suonta, supaya banyak dapatnya kita. Jangan wahai ibuku, ini tidak dibolehkan. Gak apa-apa, Amirul Mukminin gak ngelihat kita. Amirul Mukminin gak ngelihat, Tuhannya Amirul Mukminin ngelihat kita, wahai ibuku. Disilang sama Sayyidina Umar bin Khattab di rumah. Besok pagi datang, tahu ada anak gadis di rumah ini. Benar Amirul Mukminin, aku ada anak namanya Salim. Aku mau jodohin rencananya. Dijodohin, akhirnya dapat anak perempuan yang merupakan ibunya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sumbernya baik, anaknya baik. Hilangin bukan sidang dari cari jodoh buat anaknya. Ketika wafat ada 11 dinar. 3 dinar dipakai untuk pemakamannya, 2 dinar untuk mengurus jenazahnya, 2 dinar untuk perkuburan. Anakku dapat apa ya Amirul Mukminin? Anakku terbagi menjadi 2 kemungkinan. Menjadi orang soleh. Kalau orang soleh, Allahu yatawalla salihin, Allah yang akan ngurusin mereka, Allah yang akan jaga mereka. Aku mah gak penting untuk mereka, Allah langsung jaga. Kalau orang fasik, aku gak biayain mereka untuk berbuat kefasikan. Kita mati, harta kita mau dibuat apa untuk oleh anak-anak kita? Wasiat nak, kalau mati itu kan rumah masih luas, kitanya halaman. Bapak dimakamin di ini aja ya, di samping rumah, supaya kalian bisa yakinin tiap seminggu sekali minimal. Kita kan sering kumpul. Oh iya Pak, beres pas mati. Gimana nih? Mau dikuburin nggak? Oh jangan, nggak laku di rumah kalau dikuburin. Orang mati kubur kuburan. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Tuh anak diajarin nggak dari kecil agama? Dididik nggak dengan pendidikan agama? Awaladun saleh yad'ulah. Bakal ada nggak investasi ini setelah dia mati? Akan terputus amalnya, semua amal ibadahnya kecuali 3, salah satunya anak soleh yang akan mendoakan diri. Bakal kira-kira anaknya bakal ziarahin dia nggak? Sehari minimal seminggu sekali. Tiap habis sholat bakal kirimin Fatihah nggak? Kirim sedekah nggak? Bakal sering nggak ziarah? Atau ziarah setahun sekali itu nyari tiap tahun itu? Karena udah ketutup semua kuburannya, ketutup rumput. Habis itu setelah ziarah cuman bersihin rumput, lap-lapin kuburan, balik deh. Itu bapaknya ada berapa? Ibunya ada berapa? Siapa yang menanam, dia yang menuai. Apa yang kau didik untuk anakmu di hari ini, itu yang bakal akan kau tuai di hari tuamu nanti. Siapa yang kau meninggal.
Masih lanjut Ustaz. Kayaknya nggak ada ujung. Sholat sajalah, kita sholat. Salah satu syarat sah sholat itu nutup aurat. Aurat perempuan itu semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Kita terjemahannya cuma ada itu. Cuman kan masih ada yang ini telapak tangan berarti ini aja, yang ini wajib ditutup. Enggak, dua-duanya bolak-balik ini. Cuman pergelangan nggak boleh kelihatan. Dalam sholat, di luar sholat sama, pakai kaos kaki juga wajib juga. Nah, rambut aurat, wajah ini aurat. Kalau seandainya dagu kelihatan di sholat, batal sholatnya perempuan. Rambut keluar mukenanya, batal nggak sah. Saya diajarin perempuan kalau sholat mukenanya lebihin sampai ke dagunya naikin sedikit. Ini juga dilebihin. Mukena yang bagusan dikit. Mukena dari akad nikah sampai punya cucu nggak pernah ganti. Kondangan baju yang paling mahal. Sama bapak-bapak kadang kondangan bajunya ratusan ribu, jutaan kalau bisa. Sholat bajunya baju koko yang 100.000 3, tawar dapat 4. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Itu didikan untuk anak juga. Anak itu baju-baju Islami yang kita kasih dari kecil atau baju-baju yang lain, itu akan menjiwai jiwa mereka. Kalau dari kecil terbiasa hadir di majelis ta'lim dengan suasana itu, diharapkan dia tumbuh di suasana itu ketika mereka besar. Sekarang anak kita diarahkan kemana nih? Kenapa dari umur 7 tahun? Para ahli mengungkap karena di umur 7 tahun itu otak kiri baru merespon yang dipakai untuk berpikir. Maka Nabi katakan dari umur 7 tahun respon mereka dengan respon yang positif. Jadi bukan sholat aja, kewajiban agama udah mulai diwajibkan oleh orang tuanya untuk diajarkan kepada anaknya. Yang laki-laki juga kadang sholat pakai baju kaos, pakai celana panjang. Sholat, awal sholat sah. Ketika ruku mulai ininya kelihatan, belakangnya kelihatan. Orang laki-laki antara pusar dan lututnya sah sholatnya. Sholat asal sholat aja belajar enggak? Masuk ke hadis Nabi tadi mau diapain? Sebelum kita mati masih bisa rubah. Kalau udah mati mau ngapain? Ya kalau mau berubah niat dari sekarang. Hadir majelis ta'lim minimal seminggu 7 kali. Ya karena kita ya nggak tahu, mungkin tinggal 1 hari lagi umurnya atau seminggu lagi. Harus ada koneksi dengan majelis ta'lim. Dijanjikan dalam hadis, orang yang keluar dari rumahnya untuk majelis ilmu, hadis diriwayatkan Imam Tawarani, dapat pahala berhaji. Kita ke Mekah susah, tambah corona lagi gak bisa masuk. Pahala haji dijanjikan untuk hadir majelis ta'lim per hadir. Gak banyak lagi lah keutamaan disebutkan. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, meninggal dalam keadaan syahid. Guru kita itu jelaskan, terkadang tidak terungkap keutamaan hadir di dalam menuntut ilmu kecuali ketika sakratul maut dia baru dapat manfaatnya. Bagi yang sholat ketika sujud itu salah satu syaratnya anla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatih. Ini pelajaran anak SD nih, kita ulang lagi ini. Safinatun Najah ini kitabnya. Tidak boleh sujud di atas pakaian yang kita pakai. Ini saya pakai syal sekarang. Kalau ada sujud di atas syalnya nggak sah. Sholat pakai syal. Makanya kebanyakan ulama, guru kita kalau pakai syal itu sholat ditaruh di bawah. Pada orang bertanya, ngapain pakai syal kalau ditaruh di bawah untuk sholat? Kan sunnah. Sayyidina Jabir bin Abdullah pernah sholat taruh syalnya di bawah. Ditanyain, kenapa dipakai di bawah kalau ditaruh di bawah? Nggak dipakai di dalam sholat.
Kata beliau, supaya orang-orang yang kayak engkau itu i'tiraf atau apa namanya, komentar. Karena aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, Nabi meletakkan shalunya ketika sholat. Ada dua riwayat, Nabi pakai dan taruh. Oke. Nah, yang kebanyakan ini perempuan, ibu-ibu nih. Sholat pakai mukena yang atasan bawahan. Kalau mau sujud, mukenanya dibentangin dulu sujud di atas mukena. Biasa. Makanya lebih aman pakai mukena yang model gamis gini. Bisa dibentangin. Nggak sah sholatnya. Syarat sah sujudnya tidak terpenuhi. Jadi sama kayak nggak sujud, kekurangan rukun, hukum sholatnya tidak. Itu yang 60 tahun sholat tidak diterima satu sholat pun, ada tidak sah. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam ini. Terakhir ketika salam, ini sedikit aja kita ungkap ya hal-hal yang kesalahan di dalam sholat yang dilakukan. Jadi dari awal sholat, sholatnya sah. Ketika mau salam, Assalamu. Salah satu syarat sah sholat itu istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Kita sholat maghrib dulu begitu kan? Imamnya begitu. Dari di masjid. Gimana gini? Salam itu rukun qauli. Yang wajib cuma assalamualaikum, noleh-noleh nggak wajib. Cuma assalamualaikum salam yang pertama sampai alaikum aja yang wajib. Warahmatullah sunnah. Itu rukun qauli. Ini sholat. Ini ketentuan sholat. Ini kayak pada bengong semua kan pernah belajar. Alhamdulillah kita ingatin, sisanya belajar makanya. Jadi yang benar itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Menghadap kiblat itu dari awal sampai akhir dengan dadanya menghadap kiblat. Jangan sampai sebelum assalamu, dadanya udah di sana. Batal di detik-detik akhir mau selesai sholatnya. Ini siapa yang tanggung jawab yang kayak gini? Banyak yang ngikutin masalahnya. Gurunya jawabnya. Nggak tahu datang dulu. Kalau masalah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak apa-apa lah, nggak batal juga. Nggak tahu dari mana. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak tahu dari mana. Ini tuh ketika salam sampai selesai salam nggak diturunin. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru turun. Sunnahnya begitu. Udahlah, itu nggak bahas sholat terlalu banyak ya. Sholat diperhatikan, wudhunya juga perhatikan. Berapa banyak orang wudhu ngelipat sampai sini nih, nggak mau dibasahin bajunya. Dalam Quran itu ilal marafiq, sampai ke mirfaq. Ini mirfaq. Sikut tuh nggak boleh tengah-tengahnya aja, harus dilebihin sedikit. Kata ulama, min bab ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Harus ke atas ini. Kalau nggak sah. Belum mandi wajibnya, belum istinjanya, belum yang lain, bapak. Wajib kita belajarin itu fikih, baru fikih ibadah, belum fikih muamalah, jual beli, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang riba, mana yang enggak. Di dalam sewa menyewa, konsep di dalam muamalah Islam itu tidak boleh memberikan mudarat ke salah satu pihak atau memberikan manfaat ke salah satu pihak yang lain nggak dapat, nggak boleh. Harus dua-duanya dapat manfaat dan kalau mudarat nah yang bagi hasil itu bagi hasil, bagi untung dan bagi rugi. Kalau rugi juga harus ditanggung sama. Itu contohnya, konsepnya banyak lagi. Di dalam pernikahan juga ketika memutuskan menikah harus tahu apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Kewajiban itu sesuai maknanya, definisinya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi secara otomatis kalau sang suami fokus kepada kewajibannya tanpa menoleh dan apalagi meminta haknya, seorang istri begitu juga. Secara otomatis rumah tangga yang diinginkan sakinah mawaddah warahmah akan terbentuk dengan sendiri, karena masing-masing pihak
cuma takut kepada Allah. Karena kalau kewajiban ini enggak dia laksanakan, dia akan dihukum di akhirat kelak, akan diazab, akan disiksa. Jadi fokus suami itu sama istri itu melaksanakan kewajibannya masing-masing. Salah satu kewajiban yang sama adalah mu'asyaratun bil ma'ruf, saling berinteraksi dengan baik dan benar. Khairukum khairukum lil ahli, kata Nabi, sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya orang dengan anak dan istrinya, dan aku sebaik-baiknya orang dengan anak dan istri gitu ya, di dunia ini. Jadi perilaku seorang mukmin yang sempurna itu tampak dari kesehariannya. Dari itu tanpa dia memperoleh pengetahuan dari belajar ilmu agama, bagaimana dia bisa praktek orang nggak tahu sumbernya. Makanya jelas Nabi ya, jelas singkat padat. Hadis diriwayatkan Imam Muslim, kita jelaskan yang kita sebutin tadi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah inginkan kebaikan di dalam dirinya, Allah akan pahamkan dia permasalahan agama. Begitu banyak kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita. Yang ditanya itu kewajiban kita laksanakan nggak? Hak nggak akan pernah ditanya. Kewajiban kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada sesama muslim. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in afdalu mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling afdal daripada melaksanakan sesuatu yang aku wajibkan kepada diri. Para walinya Allah itu diangkat menjadi wali, kewajibannya selesai semua mereka laksanakan, walaupun nggak pakai sunnah. Nah kalau pakai sunnah, lanjutan hadis, hatta uhibbah, dia tambah sampai melaksanakan yang sunnah. Maka kata ulama, wali itu ada dua. Wali yang iktasara ala fi'lil wajibat, dia melaksanakan sesuatu yang wajib. Salah satu yang wajib itu apa? Jaga hati ya. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup seseorang dapat dosa yang memasukkan dia ke dalam api neraka dengan merendahkan saudaranya muslim. Seorang aja direndahkan. Kita mah bukan satu orang, semua ini kita lakukan. Ngaku wali itu. Di dalam Quran itu ada aulia Allah, ada aulia syayatin. Jangan sampai jenis yang kedua. Walinya Allah. Hatinya bersih, hati mereka bersih. Gak nyimpan dendam kepada satu pun saudara muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak beriman dengan keimanan sempurna seorang di antara